Jadi sebagai tambahan dari penjelasan yang pernah kita sampaikan di kelas terkait dengan hadis dhaif, kedhaifan itu secara global dikarenakan dua hal. Yang pertama karena inqita' fis sanad, adanya mata rantai sanad yang terputus. Sudah kita terangkan contohnya seperti hadis mu'allaq, hadis mu'dal, demikian juga dengan munqati, ya termasuk mursal, mudallas, dan yang lainnya yang sudah kita bahas. Demikian juga faktor yang kedua atau sebab yang kedua yang bisa menjadikan hadis itu menjadi dhaif, menjadi lemah, adalah dikarenakan faktor at-ta'nu firruwat, adanya cacat yang ada pada para perawi, ya khususnya adalah terkait dengan keadilan, adalah turwat, ya, yaitu keadilan seorang rawi, di mana seorang perawi hadis itu adalah hendaknya seorang yang kemudian dia memiliki ketakwaan, kemudian kepribadian yang baik, demikian juga terhindar dari syirik, ya, mempersekutukan Allah, demikian juga dihindarkan dari kefasikan, termasuk juga dihindarkan dari bid'ah, adanya penyimpangan dalam agama. Dan pertemuan yang lalu sudah diterangkan, ya, oleh sebagian mahasiswa terkait dengan contoh daripada hadis dhaif tadi, dan lebih spesifik yang terakhir adalah hadis maudhu. Maka di sini perlu saya tambahkan, ya, kita tambahkan bahwasanya di antara faktor keadilan seorang rawi itu kemudian tertolak, ya, atau cacat dari sisi keadilannya, adalah bisa jadi dikarenakan apa? Al-kadhbu atau al-kidh, yaitu adanya dusta. Misal si fulan ini suka berbohong. Yang kedua adalah at-tuhmah bil kadhbi, seorang rawi tertuduh berbohong. Jadi kalau yang pertama adalah suka berbohong, dan ini akan melahirkan hadis yang palsu, maudhu. Dan yang kedua adalah si fulan, seorang rawi itu apa? Tertuduh. Ya, dia dituduh berdusta, dituduh berbohong. Biasanya melahirkan hadis ada namanya hadis matruk. Ya, hadis yang jika hadis itu ada dan diriwayatkan oleh rawi tersebut, maka hadisnya itu harus apa? Ditinggalkan. Ya, tertolak hadisnya. Atau bisa jadi karena al-jahalah, seorang rawi itu majhul. Ya, maka nanti ada hadis terkait dengan hadis pembahasan terkait apa? Ya, majhul, hadis yang majhul. Ya, seorang rawi yang kemudian misal dia hanya meriwayatkan dari satu orang, yang kemudian para ulama hadis itu tidak ada yang berbicara tentang status orang tersebut, baik atau tidak, adil atau tidak, terpercaya atau tidak. Ya, nanti kita lihat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah karena faktor bid'ah, adanya penyimpangan. Maka suka ada bid'ah murji'ah, bid'ah syiah, bid'ah khawarij, ya, bid'ah mu'tazilah. Ini terkait dengan masalah bid'ah tadi. Nah, maka untuk melengkapi secara ringkas bahwasanya ketika kemudian empat hal tadi, yaitu dusta, dituduh berdusta atau berbohong, kemudian yang berikutnya adalah karena status rawi tidak diketahui, ya, jahalah atau majhul, kemudian yang berikutnya adalah bid'ah. Maka nanti akan muncul, ya, yang pertama yang tadi sudah kita sebutkan dan juga dibahas oleh mahasiswa, ada namanya hadis maudhu. Ya, hadis ringkasnya ya hadis palsu yang dibuat-buat atas nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan jelas itu diancam. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Minimal terancam dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan diriwayatkan oleh
60-70 lebih dari para sahabat Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Ya, ini sudah kita singgung, ada faktor-faktor kenapa muncul hadis palsu. Ya, misal disebutkan riwayat jika Allah itu sedang tidak murka, ketika Allah itu ridho, Allah bicara pakai bahasa Arab. Tapi jika Allah itu sedang murka, Allah pakai bahasa Persia. Ya, atau yang sejenisnya. Ya, misal terkait dengan hadis ya konon ya. Kemudian dikatakan terong itu ya al-badhinjan dawa likulli syai'. Terong itu adalah obat segala penyakit. Ya, al-badhinjan dawa likulli da'. Ya, terong itu merupakan obat bagi setiap penyakit. Tentunya riwayat-riwayat sejenis yang kemudian membesar-besarkan pahala, ya pahalanya besar, amalnya kecil sedikit, dan itu tidak masuk akal. Ya, tentunya kalau ini sudah kita singgung ya dalam pembahasan terkait dengan hadis maudhu. Kemudian yang kedua, kalau hadis maudhu adalah terkait dengan perawinya yang suka berdusta. Ya, dajjal, kadzab, ilaihil muntaha fil kadzab. Ya, jadi manusia paling banyak dustanya si fulan. Nah, itu sudah kalau meriwayatkan hadis akan muncul hadis terkait dengan hadis palsu. Kemudian yang kedua adalah hadis terkait dengan rawinya dituduh berdusta. Jadi fulan muttaham bil kadbi atau at-tuhmah bil kadbi. Ya, si rawinya itu tertuduh berdusta. Maka kalau ada rawi seperti ini akan melahirkan hadis yang matruk. Ya, hadis yang riwayatnya harus ditinggalkan. Perawi yang meriwayatkan hadis itu juga kalau meriwayatkan, maka orang itu juga harus ditinggalkan. Sehingga dalam definisinya hadis matruk itu adalah al-haditsu alladzi yakunu ahadu ruwatihi muttahaman bil kadbi. Yaitu hadis yang salah seorang perawinya tertuduh berbohong. Ya, jadi fulan muttaham bil kadzib. Si fulan itu, si rawi itu tertuduh berdusta. Jadi antara contoh hadis terkait dengan hadis matruk ini adalah yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, di mana Juwaibir bin Sa'id al-Uzdi mengatakan dari Imam Dhahhak, ya dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyatakan alaikum, ya Nabi menyatakan alaikum bistina'il ma'ruf. Hendaklah kalian melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu bisa menghindarkan, ya bisa mengenyahkan, menjauhkan keburukan. Wa alaikum bisadaqati sirri fa innaha tudfi'u ghadaballahi azza wa jalla. Ya, hendaklah kalian melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi, karena sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bisa menghilangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis ini ada ya sosok yang bernama Juwaibir bin Sa'id al-Uzdi, di mana para ulama seperti Imam Nasai, Imam Daruqutni menyatakan bahwasanya dia adalah matrukul hadis. Dia adalah sosok hadisnya yang harus ditinggalkan. Demikian juga dengan para ulama yang lain seperti Yahya bin Ma'in, ya Ibnu Ma'in termasuk yang menyatakan laisa bisyai, bahwasanya rawi itu tidak ada nilainya.